Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Putri Sekar Arum dengan NPM 23910031. Di sini saya akan membacakan PowerPoint tentang education untuk pasien yang sedang menjalani program fisioterapi. Education. Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik, mengembangkan potensi diri, dan memberikan ilmu pengetahuan. Edukasi dapat dilakukan secara formal maupun non-formal dan dapat terjadi di sekolah, universitas maupun lingkungan sehari-hari. Edukasi merupakan suatu proses pembelajaran dalam berbagai hal dengan tujuan untuk mendewasakan. Edukasi merupakan suatu proses belajar menuju perubahan ke arah yang lebih baik pada setiap individu. Sasaran dari pemberian edukasi tidak hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan, melainkan juga meliputi masyarakat luas. Para ahli merumuskan definisi edukasi sebagai berikut. Nomor 1 ada Ahmad D. Marimba. Edukasi adalah suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pihak pendidikan untuk perkembangan baik jasmani maupun rohani supaya lebih baik. Yang nomor 2 ada M.J. Lagerfeld. Edukasi adalah upaya manusia yang lebih dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Melalui edukasi, anak-anak ditolong untuk melaksanakan tugas-tugas hidup agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Yang nomor 3 ada Derrida. Sedangkan Derrida mendefinisikan edukasi sebagai usaha dalam memberikan peragangan atau pedoman kepada manusia. Upaya edukasi dilakukan untuk mengangkat orang muda agar lebih insani dan menyesuaikan perannya. Nomor 4 ada Mubarak dan Cayatin. Edukasi adalah proses perubahan perilaku yang berlangsung dinamis. Mubarak dan Cayatin memandang perubahan tidak hanya terjadi pada segi teori dan prosedur dari orang ke orang, melainkan juga merubah kesadaran dari individu, kelompok, dan masyarakat. Nomor 5 ada Noto Atmojo. Menurut Noto Atmojo, edukasi adalah pendidikan atau upaya yang telah direncanakan seseorang agar dapat memberi pengaruh lebih baik kepada orang lain. Nomor 6 ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat edukasi adalah tindakan mengajar seseorang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kemampuannya sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya ada manfaat edukasi bagi pasien yang menjalani program fisioterapi. Yang pertama, kesempatan mengembangkan diri. Yang kedua, memperbaiki kondisi kesehatan. Yang ketiga, memiliki gaya hidup sehat. Yang keempat, menambah percaya diri. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang keenam, mengurangi angka deformitas. Contoh-contoh edukasi saat pasien sedang menjalani proses program fisioterapi. Tuan X berumur 30 tahun, baru saja terkena stroke 2 minggu yang lalu. Tuan X sudah menjalani rawat inap 5 hari di RS Sehat. Saat ini, pasien sudah bisa dirawat jalan dan dirujuk ke fisioterapi. Pada saat pemeriksaan fisioterapi didapatkan nilai MMT pasien adalah general 0-1. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seseorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips pemeliharaan ROM kepada keluarga. Di sini keluarga juga harus dilibatkan. Fisioterapis bisa memberikan contoh pergerakan ROM secara pasif melalui dari segmen shoulder, head, finger, kemudian juga hip, fourth finger. Tentunya tujuan dari upaya tersebut akan mencegah timbulnya nyeri pada persendian, kontraktur, ataupun atrofi otot. Selain itu, juga fisioterapis bisa memberi edukasi kepada keluarga untuk memberi gejalan bantal di sisi yang lemah dari pasien agar posisi yang lemah itu menjadi lebih tinggi daripada jantung, baik AGA maupun AGB.
Berikutnya, fisioterapis juga bisa memberi himbauan kepada keluarga pasien untuk memiringkan ke sisi yang sehat setiap 2 jam sekali dan selalu koreksi jika pasien menimpa sisi yang sakit. Tentunya tujuan dari itu adalah meminimalkan munculnya dekubitus pada area punggung maupun pinggul pasien. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah Nyonya Y, umur 35 tahun, datang ke fisioterapis karena sakit pada lutut kanannya yang sudah dialami 3 minggu yang lalu. Pasien kesulitan untuk berjalan maupun duduk di bawah. Pasien sebelumnya juga sudah ke dokter ortopedi dan pasien juga sempat di rongsen. Didapatkan hasil bahwa lutut pasien sudah mengalami OA grade 3. Pasien diberi obat oleh dokter ortopedinya. KMD dirujuk juga ke fisioterapi. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips pemeliharaan lututnya agar tidak semakin jelek kondisinya. Tidak banyak jalan, naik turun tangga, gunakan alat bantu lutut atau deker lutut, latihan rutin untuk pergerakan lutut tanpa ada pengaruh dari berat badan pasien sendiri. Latihan seperti mengayuh sepeda saat posisi tidur, terlentang, gerakan lutut mengayuh maju ataupun mengayuh mundur. Ada pertanyaan, kapan pasien bisa banyak berjalan lagi, kapan bisa naik turun tangga lagi? Jawabannya adalah pasien bisa banyak jalan lagi, pasien bisa naik turun tangga lagi apabila pasien sudah dipastikan otot-otot M quadriceps ataupun M hamstringnya sudah kuat. Lalu apa indikator kuat? Pasien mampu diikuti latihan penguatan dengan pendekatan 1 RM dengan rumus peningkatan otot. Sekian dan terima kasih atas kesalahan yang saya perbuat. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.